Martial Peak Bab 694 Puncak Serene Resplendent. Puncak gunung ini sangat indah, dengan aliran air jernih menjulang yang mengalir terjun turun ke lembah di bawah. Kabut yang berserakan berkilauan di bawah sinar matahari seperti bintang terang di malam hari. Semuanya di sini memancarkan perasaan harmoni alami. Fei Yu membawa Yang Kai melewati sungai yang lebih rendah dan berhenti tepat di bawah salah satu air terjun besar, mendarat di atas dataran tinggi di depan sebuah gua di tengah-tengah gunung. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan merasakan tubuh dan pikirannya rileks sebelum dengan cepat menemukan bahwa sebenarnya tidak ada orang lain di sekitarnya. Ini adalah puncak Serene Resplendent, tempat aku tinggal. Masing-masing dari kami 4 pelindung memiliki puncak kami sendiri. Tempat mereka selalu ramai tetapi aku lebih suka kedamaian dan ketenangan, jadi aku tinggal di sini sendirian. Ikut denganku. Mengatakan begitu, dia membawa Yang Kai ke gua. Bagian dalam gua ini luas dan bersih. Di dalam perut gunung, sejumlah kamar batu digali dan semua dinding dilapisi dengan batu-batu cemerlang yang memancarkan cahaya lembut. Di sini, bahkan tidak ada bau busuk, hanya ada satu sentuhan aroma memikat. Yang Kai memandang sekeliling dengan penuh penghargaan dan kejutan. Dia mengira seorang wanita seperti Fei Yu yang sangat kecanduan alkohol pasti tidak akan memiliki tempat tinggal yang dapat digambarkan sebagai feminim, tetapi sebenarnya rumahnya benar-benar dipenuhi dengan keanggunan dan kehalusan. Keponakan Martial kecil, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Bibi Martial agak bosan dengan kesepian yang terus-menerus. Fei Yu berkomentar tiba-tiba, mungkin melucu atau mungkin tidak, Yang Kai tidak yakin. Aku tinggal di sini. Ya, aku mengatur tempat untukmu di lembah sebelumnya karena aku tidak tahu asal-usulmu, tapi sekarang, karena kamu murid Soaring Heaven Sekku, kau bebas untuk memilih puncak gunung untuk hidup, dan karena kau akan sering mempelajari alkimia, kamu akan membutuhkan lingkungan yang tenang dan nyaman, bukan? Tempat aku sempurna kalau begitu, Chang Yan dan yang lainnya penuh sesak setiap hari sehingga pasti akan ada lebih banyak orang di sana yang mengganggumu. Kondisi di sini benar-benar luar biasa, Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pikirkan tentang hal ini baik-baik, tawaran Bibi Martial ini serius. Fei Yu tersenyum dengan cahaya yang sehat di wajahnya seperti buah yang sepenuhnya matang. Setelah berkeliling di lereng gunung sebentar, Fei Yu membawa Yang Kai ke ruang terbuka yang luas. Fei Yu telah menggerutu sebelumnya bahwa Chang Yan Liwan dan Fei Jian hanya sekelompok bajingan rakus untuk anggur 1000 sunflower-nya, tetapi saat dia tiba di sini dia masih mulai dengan antusias mengatur meja dan kursi sebelum mengeluarkan beberapa botol anggur 1000 sunflower diseduh secara khusus serta beberapa buah roh wangi. Tepat setelah dia selesai mengatur meja, ada langkah kaki mendekat dari jauh. Pada saat berikutnya, Chang Yan Liwan dan pria lain dengan tubuh tinggi kurus muncul. Sepertinya aku mencium aroma anggur yang enak. Dua alis tebal Liwan memantul dengan cara yang buruk ketika dia mengendus-endus udara dengan cara yang berlebihan. Chang Yan di sampingnya membawa beberapa binatang monster di punggungnya yang belum pernah Yang Kai lihat atau mendengar sebelumnya dengan ekspresi gagah. Setelah melihat botol-botol di atas meja, mereka berdua menunjukkan senyum pengertian ketika mereka menjilat bibir mereka dan memuji. Fei Yu benar-benar wanita yang murah hati. Kulit Fei Yu menjadi dingin ketika dia mendengus keras, 1 botol per orang, cepat meminumnya lalu keluar. Cukup. Liwan mengangguk cepat sebelum mengulurkan tangan dan meraih botolnya, tampaknya cukup enggan untuk melepaskannya. Sementara itu, Yang Kai diam-diam melihat pendatang baru ketiga. Orang ini seharusnya menjadi yang terakhir dari 4 pelindung Soaring Heaven Sect, yang berarti ia juga harus menjadi pembudidaya Master Transcendent Orde ketiga. Yang Kai dengan cepat menyadari bahwa aura yang diberikan orang ini sangat berbeda dari penindasan Chang Yan, kelembutan Fei Yu, dan mencurigakan Liwan. Orang ini sepertinya mengeluarkan perasaan tajam. Pihak lawan juga tampak mengamatinya dan setelah beberapa saat tiba-tiba menyeringai, apakah ini keponakan kecil kita yang baru tiba? Ketika dia menyeringai, Yang Kai hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Karena senyum orang ini sebenarnya sangat bengkok. Awalnya, Yang Kai merasa bahwa Liwan memiliki penampilan yang cukup jahat, tetapi dibandingkan dengan orang ini, bahkan penampilan Liwan tampak agak lembut. Kedua master dari Soaring Heaven Sect ini sangat berbeda. Junior Yang Kai menyapa Paman Martial. Yang Kai menangkupkan tinjunya dengan hormat. Fei Jian mengangguk ringan sebelum tiba-tiba mengambil postur memanah dan menggambar busur. Weng. Dunia tampaknya bergetar ketika energi dunia di sekitarnya tiba-tiba mandek.
Mata Yang Kai secara naluriah menyusut pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan krisis, seperti sedang dipelototi oleh ular berbisa, tidak dapat mengelak atau menghindari serangan yang akan datang. Chang Yan, Fei Yu, dan Li Wan semua tetap diam, hanya menonton Yang Kai dengan senyum tertarik. Jari telunjuk Fei Jian berkedut dan tiba-tiba, serangan tak terlihat melesat ke arah Yang Kai. Mata Yang Kai melotot ketika dia dengan panik mendorong trukinya dan mengirimkan pukulan ke arah serangan yang masuk. Hong. Semburan energi meletus saat gelombang truki berdesir di udara, tapi Yang Kai masih berdiri tegak tidak mundur satu langkah pun. Keempat pelindung semuanya tersenyum cerah. Fei Jian menyeringai dan mengangguk, ya tidak buruk. Chang Yan mengatakan kepada aku bahwa kekuatan kamu jauh lebih kuat daripada seorang pembudidaya puncak batas immortal Ascension rata-rata, tapi aku tidak percaya padanya pada saat itu. Sepertinya aku salah, Soaring Heaven Sek aku memang menambahkan bakat luar biasa. Apakah Paman Martial mengkhususkan diri dalam memanah? Mata Yang Kai berkedip. Fei Jian mengangguk terus terang, ya. Fei Yu datang dan berbisik ke telinga Yang Kai, orang ini adalah orang yang sangat jahat, dia tidak pernah berkelahi dengan orang-orang dari depan tetapi malah bersembunyi dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari panahnya. Jika kamu ingin mempelajari cara menyelinap, menyerang dan membunuh lawan kamu, kamu harus meminta saran padanya. Yang Kai mengangguk. Dia mengerti bahwa serangan Fei Jian barusan hanyalah sebuah ujian dan tidak memiliki permusuhan atau kedengkian di belakangnya. Namun, bahkan kemudian, serangannya hampir melampaui kemampuan Yang Kai untuk melawan. Masing-masing dari empat pelindung Soaring Heaven Sek tidak bisa diremehkan. Ini masalah hati seseorang. Fei Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Hei, berhenti menyebarkan omong kosong, gumam Li Wan dengan sedih. Baiklah, cukup. Aku sudah menunggu untuk anggur 1000 Sunflower ini selama 50 tahun, jadi mari kita minum. Chang Yan melangkah maju dan mengambil botol, membuka botol itu dan meneguk, wajahnya langsung memerah saat dia memuji dengan keras, anggur bagus. Melihat reaksi keras Chang Yan, Li Wan dan Fei Jian tidak bisa membantu bergegas dan bergabung dengannya. Yang Kai juga duduk dan mengambil buah roh, perlahan-lahan memakannya sementara dia menyaksikan empat master ini dengan lugas dan perilaku yang tidak terkendali, tiba-tiba merasakan sentuhan kehangatan di dalam hatinya. Keempat senior marsial ini jelas merupakan kelompok yang dekat dan pertikaian sesekali mereka tampaknya hanya berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan ikatan mereka sebagai saudara dan saudari. Setelah 3 putaran anggur, tidak ada yang bisa menjaga penampilan lagi, mereka berempat tidak menunjukkan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh Master Alam Transenden. Fei Yu, yang mabuk kulitnya sekarang diwarnai merah cerah tiba-tiba menembak ke arah Yang Kai dan melemparkan sebotol anggur yang telah dia minum dan menyeringai, keponakan marsial kecil, kamu juga minum. Yang Kai mengambilnya, meliriknya dengan curiga, tetapi masih tidak ragu untuk menelan seteguk. Anehnya, tidak ada rasa alkohol yang kuat, malahan hanya aroma yang kaya namun lembut melayang di lidahnya, tetapi sebelum Yang Kai punya waktu untuk memberikan pujian untuk ramuan ini, sensasi terbakar meletus dari dalam perutnya dan mulai menyebar seperti api yang mengamuk. Ekspresi Yang Kai berubah secara dramatis ketika dia tiba-tiba merasa seperti seluruh fisiknya dan semua meridiannya bergetar, seperti semburan yang ganas dan tak terlihat membanjiri seluruh bagian tubuhnya. Dalam sekejap, Yang Kai tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, tubuhnya menjadi kaku sebelum dia terjungkal ke punggungnya dan pingsan. Fei Yu bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat mata dan mengambil botol di tangan Yang Kai sebelum menyentuh tanah. 4 Master Transcendent Orde ketiga semua bertukar pandangan sebelum tiba-tiba tertawa bersama. Setelah tawa yang baik, mereka berempat mulai minum lagi, tidak satupun dari mereka memperhatikan Yang Kai lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Yang Kai bangun lagi lingkungannya tenang, Chang Yan dan yang lainnya sudah pergi, hanya meninggalkan kekacauan piring dan botol. Adapun Fei Yu, dia berbaring dengan sembrono di kursi di dekatnya, kepalanya bersandar dengan nyaman di atas lengan batu gioknya saat dia menatap Yang Kai dengan ekspresi mabuk. Kamu sudah bangun. Fei Yu tersenyum ringan. Wajah Yang Kai masih diwarnai merah tetapi dia berhasil sedikit mengangguk. Dia tidak mengira anggur 1000 Sunflower begitu keras, dia hanya minum seteguk tetapi energi yang dikandungnya masih masif. Bagaimana perasaanmu? Tanya Fei Yu. Aku rasa sangat bagus. Yang Kai memeriksa dirinya dengan cepat dan segera menemukan bahwa trukinya sekarang mengalir lebih cepat dan lebih lancar dari sebelumnya, fisik dan meridiannya telah menjadi lebih keras dan lebih tangguh. Itu bagus.
Sebotol anggur 1000 Safflower yang aku berikan sebelumnya, kamu hanya boleh minum seteguk itu 3 kali sebulan, jika kamu minum lagi itu akan lebih banyak ruginya daripada kebaikan. Aku akan tidur sebentar, merasa bebas untuk membuat diri sendiri serasa di rumah, kata Fei Yu, masih mempertahankan senyumnya yang indah, berhenti sejenak sebelum menambahkan, benar aku mengatakan pada Chang Yan dan 2 orang itu bahwa kamu akan tinggal di sini di puncak Serene Resplendent. Nantinya, mereka akan mengirim beberapa ramuan roh untukmu berlatih alkimia. Aku mengerti, Yang Kai menanggapi dengan ringan. Saat berikutnya, Fei Yu menutup mata yang indah dan napasnya menjadi lambat dan merata. Tampaknya dia telah menghabiskan sedikit energi untuk menjaga Yang Kai sementara dia sedang pingsan. Setelah bermeditasi sejenak untuk sepenuhnya menyerap khasiat obat yang tersisa di tubuhnya, Yang Kai bangkit dan mulai membersihkan kekacauan di sekitarnya. 2 jam kemudian, Fei Yu berangsur-angsur bangun dan tanpa peduli tentang citranya, membungkuk dan meregangkan dirinya dengan bebas di depan Yang Kai, menguap ketika dia secara tidak sengaja memamerkan tubuh lentur dan lekuk tubuh yang indah. Ikuti aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa berkultivasi. Fei Yu memberi isyarat kepada Yang Kai sebelum berbalik dan berjalan pergi. Semakin dalam keduanya masuk ke gunung, Yang Kai merasakan energi dunia menjadi lebih padat. Tidak lama kemudian, sebuah kamar batu yang diterangi oleh kristal cahaya cemerlang muncul di depan Yang Kai. Dinding lantai, dan bahkan langit-langit kamar batu ini benar-benar bertatah dengan batu kristal. Batu kristal ini tampaknya disusun dalam bentuk semacam arai roh yang menyebabkan energi dunia sekitarnya terus-menerus berkumpul menuju ruang batu. Yang Kai merasa sangat nyaman di lingkungan ini dan bahkan tanpa secara sadar menyebarkan seni rahasia, dia bisa merasakan energi dunia mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya. Ini cukup sederhana, tanah suci untuk berkultivasi. Yang Kai merilis Divine Sense-nya dan segera menemukan bahwa ruang batu ini tidak hanya memiliki satu lapisan batu kristal, tetapi setidaknya selusin atau lebih, membuat setiap simpul arai roh ini setidaknya setebal setengah meter. Menggunakan begitu banyak batu kristal untuk menciptakan ruang batu seperti itu, pengeluaran untuk membuat ini tidak kurang dari kata menakjubkan. Melihat sekeliling ruangan batu di depannya, Yang Kai benar-benar terkejut. Bagaimana menurutmu? Tanya Fei Yu. Apakah ini tempat di mana kamu biasanya berkultivasi? Yang Kai memperhatikan beberapa jejak tertentu di seluruh ruang batu. Jejak-jejak ini secara alami ditinggalkan oleh seseorang yang secara teratur duduk di sini dalam meditasi tahun demi tahun. Jika aku menggunakan tempat ini, bagaimana denganmu? Aku tidak menggunakan tempat ini untuk sementara waktu. Fei Yu tersenyum dan berkata, mungkin ketika aku bisa menyadari misteri alam Sein aku akan membutuhkannya lagi. Fei Yu dan 3 pelindung lainnya semuanya telah mencapai puncak alam transenden orde ketiga tetapi terjebak memahami misteri alam Sein. Sebelum mereka mencapai tingkat pemahaman yang cukup tinggi dan mengatasi hambatan mental ini, mereka tidak akan dapat menerobos ke alam Sein. Jika keempat pelindung bisa menembus ke alam Sein, kekuatan Soaring Heaven Sect akan meningkat secara dramatis. Kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun, kamu bisa menggunakan ruangan batu ini dengan bebas. Fei Yu tersenyum dan berkata. Yang Kai mengangguk, kalau begitu aku tidak akan sopan. Di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, cukup kultivasi dalam damai. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa keluar dan mencari aku biasanya di sekitar puncak Serene Resplendent. Jika kamu tidak bisa menemukan aku, kamu bisa mencari salah satu dari 3 orang itu, mereka seharusnya bisa mengajarkan banyak hal kepada kamu. Fei Yu mendesaknya dengan lembut sebelum dengan cepat menghilang. Bersambung.